Anda kembali menyaksikan iNews Malam bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, joget dan sawer penyanyi di atas panggung seorang kepala desa di Sidoarjo, Jawa Timur viral di media sosial. Pemkab Sidoarjo menyatakan akan memanggil kades tersebut. Seorang kepala desa di Sidoarjo, Jawa Timur jadi perbincangan warganet usai berjoget dan sawer penyanyi dangdut di atas panggung. Acara yang berlangsung di kediaman kades ini digelar sebagai bentuk syukur atas 1 tahun kepemimpinannya. Menurut keterangan pengunggah video, diduga kades dan tamu undangan juga menenggak minuman keras saat berpesta. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Sidoarjo menyatakan akan menindaklanjuti aksi kades itu. Ya sifatnya nanti pasti ada teguran, baik secara tertulis, tentunya lesan, tertulis, bahkan nanti tertulisnya itu nanti bisa saja nanti meningkat kalau misalkan yang bersangkutan ditegur, misalkan tidak mengindahkan, tentunya ada tidak lanjut juga lebih tinggi. Selain teguran, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga akan menyelidiki dan memanggil kepala desa tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan penyelundupan ratusan tabung LPG bersubsidi 3 kg dan jerigen berisi bahan bakar jenis Pertalite ilegal. Gas subsidi dan BBM Pertalite diduga akan dibawa keluar Sulawesi Tenggara melalui jalur Trans Sulawesi. Kemudian saya bersama Kasat Lantas dan jajarannya, alhamdulillah subuh ini mendapati beberapa mobil open car. Aparat kepolisian dari Mapolres Konawe Utara menangkap sejumlah kendaraan bak terbuka yang mengangkut tabung gas subsidi 3 kg. Polisi juga menahan kendaraan yang kedapatan mengangkut ratusan jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite ilegal. Pengungkapan dugaan penyelundupan tabung gas LPG dan bahan bakar ini berdasarkan informasi warga yang kerap mendapati sejumlah kendaraan mencurigakan melintas pada dini hari. Kendaraan itu diduga hendak keluar wilayah Sulawesi Tenggara dengan menggunakan jalur Trans Sulawesi Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Kelanjutan yaitu dengan melaksanakan razia 21 di depan Mapo dan di beberapa titik di sepanjang jalur Trans Sulawesi. Kegiatan tersebut alhamdulillah ada 10 mobil yang dapat kami amankan. Untuk barang bukti yang dapat kami amankan, selain dari 10 mobil tersebut, ada 253 jerigen, yaitu terkait dengan BBM, dan 968 tabung gas LPG ukuran ataupun yang 3 kg. Sementara terkait dugaan penyelundupan tabung gas subsidi ini, polisi belum menetapkan tersangka. Para pelaku masih diperiksa intensif oleh aparat kepolisian dari Mapolres Konawe Utara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 anak Panji Gumilang yang sedianya diperiksa penyidik Bareskrim Polri hari ini kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan 1 Agustus mendatang. Penyidik Bareskrim Polri memanggil 2 anak Panji Gumilang, IP dan APU yang masing-masing menjabat sebagai ketua dan sekretaris Yayasan Pesantren Indonesia. Namun keduanya lagi-lagi tidak hadir. Sedianya kedua anak Panji akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama dan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan sang ayah. Sebelumnya 2 anak Panji Gumilang mangkir dari panggilan pemeriksaan pertama. Selain 2 anak Panji Gumilang, penyidik juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 8 saksi lainnya. Seharusnya Saudara PG kemarin dipanggil untuk pemeriksaan dia sebagai saksi dalam proses penyidikan. Namun yang bersangkutan tidak hadir dikarenakan alasan yang disampaikan adalah dengan surat dokter yang menyatakan bersangkutan sakit. Namun itu hanya surat dokter yang menurut kami secara formil tidak bisa kami buktikan. Oleh karena itu,
kami melayangkan panggilan kedua, yaitu kami panggil sebagai saksi dan diharapkan besok tanggal 1 Agustus yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan kami. Puspom TNI menyatakan keberatan atas sikap KPK yang mengumumkan Marsdia Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Basarnas. Secara langsung KPK mengaku hilaf dan meminta maaf kepada para petinggi TNI. Pusat Polisi Militer TNI menyampaikan keberatan dengan sikap KPK yang mengumumkan status tersangka Marsdia Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi. Puspom TNI menerangkan penetapan tersangka 2 prajurit TNI aktif tersebut menyalahi ketentuan dikarenakan anggota militer tunduk pada aturan hukum tersendiri. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol APC maupun Kabasarnas Marsdia HH ditetapkan sebagai tersangka. Rombongan petinggi TNI mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengkoordinasikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Basarnas yang menyeret keterlibatan Kabasarnas Marsdia Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi. KPK menyatakan hilaf dan meminta maaf kepada rombongan petinggi TNI atas kekeliruan penetapan tersangka Marsdia Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi. Tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi diduga terjerat kasus korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Dugaan korupsi terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 orang di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat pada 20 Juli lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pihak mendesak agar Erlangga Hartarto segera turun dari kursi Ketua Umum Partai Golkar melalui mekanisme Munaslup. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi.